Aku boleh bertanya, Bang? Iya, silakan. Terkait dengan tema kita ya. Pengikut iblis. Iya. Maksudnya bagaimana? Pengikut iblis ini? Gimana? Maksudnya gimana pengikut iblis? Pengikut iblis itu adalah mereka yang mengikuti keinginan iblis. Itu pengikut iblis. Kayak hawa nafsu. Iya, betul. Yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak kemudian mengikuti instruksi para nabi, yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang justru mengikuti tipu muslihat iblis. Itu iblis, pengikut iblis itu. Jadi kalau Bang, jadi kalau di sorga itu masih bisa berhubungan seks itu gimana itu? Ajaran dari mana? Itu ajaran para nabi. Di surga. Di surga, misalnya yang lebih dekat dengan Islam itu Yesus. Yesus mengajarkan di surga orang akan mendapatkan 100 istri gitu. Itu. Jadi kita nggak bisa kemudian memutar balik kebenaran. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu mengerti apa yang diciptakan. Jadi tidaklah mungkin kemudian diciptakan manusia di muka bumi, kecenderungan manusia itu adalah apa? Bangun tidur mencari pasangan, mau tidur cari pasangan. Itu manusia. Di dalam kehidupan kita yang sementara ini, tak ada kesempurnaan tanpa pasangan. Karena memang manusia dicipta untuk berpasang-pasangan, kan gitu. Nah, ini kalau dihilangkan pada diri manusia, ini siksaan. Cobalah misalnya saudara ya, hidup di dunia ini sekarang, nonotnya dipotong. Kebahagiaan apa yang Anda ingin raih dengan tanpa nonot? Bisa Anda bahagia? Itu kan di dunia, Bang. Kalau di surga, kalau di surga masih ada hubungan seks, berarti secara tidak langsung di surga masih ada nafsu birahi dong. Betul. Di surga itu ada nafsu birahi, ada nafsu makan, ada nafsu minum. Kalau dihilangkan semua hasrat kemanusiaan kita, itu bukan surga namanya, itu neraka. Itu neraka. Kalau seandainya, Bang, di surga itu masih ada nafsu, berarti ada kemungkinan orang masih bisa saling berbuat kejahatan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang masuk ke surga itu hanya orang suci. Orang suci. Namanya nafsu itu orang bisa berbuat kejahatan, namanya juga ada nafsu. Mau berbuat kejahatan apa lagi di surga? Kira-kira. Nafsu membunuh bisa. Untuk apa membunuh? Karena masih ada nafsu. Ya, untuk apa membunuh di surga? Untuk apa? Orang membunuh itu karena faktor perut, karena faktor kelamin, karena faktor jabatan, karena faktor materi, karena faktor pangkat. Di surga, kedudukan kita semua rata. Harta kita rata. Jabatan kita rata. Hak kita rata. Dan kita tidak punya kewajiban. Itu di surga. Tidak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada hasad, tak ada kemunafikan. Yang ada hanya kenikmatan. Itu namanya surga. Nah, salah satu kenikmatan bagi wanita, bagi manusia adalah syahwat. Perutnya, makanan. Diperlengkapi oleh Allah di surga. Itu baru surga. Ya, kalau ke sana kita dihilangkan hasrat kemanusiaan kita, cobalah, kayak mana ceritanya? Apakah Anda berpikir di surga itu nanti kita sudah gila? Di surga itu nanti kita sudah lupa ingatan gitu. Di surga itu kita sudah menjadi batu. Tidak, Bung. Di surga membunuh kayak mana ceritanya? Enggak. Apa tujuannya membunuh? Enggak ada. Orang kita bunuh enggak ada kematian. Cuma lagian apa yang kita ingin raih dengan membunuh?
ini harta saya diambil. Oh, nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Yang ada tinggal kenikmatan. Itulah indahnya surganya Islam. Itulah indahnya surganya Islam. Setahu saya, orang yang bahagia itu tidak harus berhubungan seks, karena karena nafsu itu, bang, nafsu itu keinginan tubuh, itu nafsu. Jadi kalau bukan berarti nafsu itu hanya berlaku di seks. Orang iri itu nafsu juga, karena itu keinginan tubuh. Orang bisa membenci itu nafsu. Jadi selama surga itu masih ada nafsu, kejahatan bakal ada, itu otomatis. Oh enggak, tidak begitu cara pikirnya. Bukan berarti nafsu itu hanya untuk seks aja. Nafsu itu keinginan tubuh, bang. Jadi Sekarang orang begini, kejahatan dengan sekarang nafsu. begini. Ketika ada perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang membuat Nabi Adam alaihissalam itu jatuh adalah perut, ya kan? Karena keinginan menikmati satu makanan yang tidak layak untuk beliau makan. Tapi ketika dihalalkan semuanya bagi mereka, hukuman apa yang bisa kena? Yang jadi masalah ini adalah kita sebagai manusia. Menurut saudara, ketika kita nanti di surga, apakah kemanusiaan kita ini hilang? Kalau ini kan saya proses belajar, bang. Iya, Kalau sekarang di- iya itu dia. Apakah sudah apakah ndak apakah kemanusiaan kita itu hilang nanti di surga? diubahkan sih, bang, bukan Ya, dengan diubah. tubuh seperti ini, bukan Diubah. tubuh duniawi seperti yang masih ada nafsu. Lalu yang mendapatkan balasan di surga siapa? Tubuh yang mana? Tubuh yang sudah diubahkan itu, Bukan tubuh yang ini. bukan. Lalu apa gunanya tubuh yang ini ibadah? Tubuh yang ini itu kan tubuh dalam dunia, bang, yang masih ada keinginan duniawi. Berarti tubuh yang lain yang tidak pernah mengabdi kepada Tuhan, apakah layak mendapatkan upah? Ketika kita diubahkan bukan berarti kita orang lain, bang. Nah, kalau begitu berarti tubuh kita ini aja yang berubah. Tubuh Iya, kita ini nafsu berubah itu bukan sudah nggak berarti, ada. ya, berubah dalam arti kapasitasnya. Kapasitasnya yang berubah, dayanya, kemampuannya yang berubah. Karena sudah berada pada alam yang berbeda. Tapi tubuh yang ini juga yang akan mendapatkan upah. Karena tubuh ini yang sujud beribadah. Begitu juga di neraka. Jangan Anda berpikir, dan jangan sampai saya berpikir, pantas aja orang Kristen memuaskan tubuhnya. Karena mereka berpikir tubuh ini tidak akan kembali nanti. Yang nanti kembali itu adalah tubuh lain. Tidak, Bung. Kenapa Anda kabur? Kenapa Anda takut? Tubuh yang mengabdi kepada Allah, itulah yang akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan upahnya. Tidaklah mungkin si ucok Anda itu yang berbuat maksiat di dunia, ucok lain dapat sisaan di neraka. Nggak mungkin. Ucok Anda yang tai lalatnya lebih besar dari kepalanya itulah yang akan mendapatkan upahnya nanti di kehidupan berikutnya. Jangan Anda terhipnotis dengan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Maksud dari tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia dikarenakan masuknya ke surga. Berbeda dengan tubuh yang celaka karena bangkitnya ke neraka. Jadi tubuh kemuliaan itu maksudnya adalah tubuh yang diberi kemuliaan disebabkan karena tubuhnya itu suci, kudus. Bukan dirubah menjadi tubuh kemuliaan, tidak. Jangan Anda salah menilai ungkapan itu. Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu dibangkitkan, tubuhnya dimuliakan. Masuk ke dalam surga. Jangan Anda berpikir tubuh Anda dirubah. Cuman kemampuan, kapasitas jasad kita itu, karena kita sudah berada di dimensi yang berbeda, jasad kita itu tak ada lelahnya lagi. Tak ada capeknya, nggak ada buang ludah, nggak ada buang ingus, tak ada buang sperma, tak ada buang pipis, nggak ada lagi di sana, nggak ada. Jadi yang dikatakan bercinta ada bermesraan dengan pasangan, ada di surga. Siapa bilang tidak? Yang tidak ada itu
cakar-cakaran, perang naga, itu yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Jadi jangan dibalik-balik. Nah, untuk membuktikan bahwa yang akan bangkit nanti di surga, di akhirat itu adalah tubuh yang kita sekarang ini, jangan baca Al-Quran. Jangan baca surah Yasin. Kalian tidak akan percaya. Baca Yehezkiel 37. Lengkap itu. Bagaimana tulang-tulang bergerak, saling menyambung satu sama lain, kemudian ditumbuhkan daging, ditumbuhkan kulit, lalu dikasih roh, bangkit kembali. Itu baca. Kenapa agama-agama itu ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai seluruh manusia, makanlah yang halal, yang baik-baik dari bumi, yang berasal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Kenapa? Kenapa kemudian Tuhan selalu membawa data itu kepada para nabi? Nabi Musa, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Begitu juga Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad, jangan makan ini. Kenapa? Karena iblis itu menggoda kita melalui makanan. Adam jatuh karena makanan. Kristen jatuh karena makanan. Umat Islam jatuh karena makanan. Itu. Maka apa yang menjadi perhatian di sini, orang-orang yang kemudian tidak ada aturan makan di dalam agamanya, itu pasti pengikut setan. Pasti itu. Pasti. Tidak ada aturan makan lagi. Ini semua boleh dimakan. Pasti itu pengikut setan. Itu udah pasti. Karena setan itu menggoda dari aspek makanan. Nah, teman-teman Kristen makan semuanya karena berpikir, kapan lagi dipuaskan jasad ini, toh dia nanti tidak dibangkitkan. Padahal lupa. Yang akan bangkit nanti di akhirat itu adalah jasad kita ini. Makanya jasad ini harus dibersihkan. Sunat, junub, wudu. Jangan makan makanan yang diharamkan sesuai syariat. Itu makanya. Nah, kalau di Kristen semuanya masuk. Ya itu dicuci nanti. Coba baca dalam Yesaya 66. Nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, itu siapa tuh pemakan babi? Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Ya, kalian lah. Siap-siap aja dibakar babi. Gitu ya, teman-teman. Silakan.